Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari kelas IBM UC Batch 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi dari kelas Human Capital Management, yang mana materi kali ini membahas tentang kode etik dalam bisnis perikanan. Baik, langsung saja mari kita bahas materi kali ini. Kode etik penting dalam bisnis, karena berfungsi sebagai panduan untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha. Kode etik bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga landasan moral yang membantu perusahaan beroperasi dengan adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Perikanan adalah salah satu industri penting yang menyediakan sumber protein bagi dunia. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga pada etika kerja yang dijalankan oleh setiap pekerja di dalamnya. Mari kita pahami bersama kode etik yang harus ditaati oleh pekerja dalam perusahaan perikanan. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum. Setiap pekerja wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun internasional. Ini termasuk kepatuhan terhadap batas tangkapan, metode penangkapan yang legal, serta melaporkan hasil tangkapan dengan jujur. Praktik perikanan ilegal harus dihindari demi keberlanjutan industri ini. Misalnya, melaporkan hasil tangkapan sesuai kuota yang diizinkan dan tidak menangkap ikan di wilayah konservasi tanpa izin. Praktik perikanan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak keberlanjutan ekosistem laut. Yang kedua, kesejahteraan dan hak pekerja. Setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang adil. Ini termasuk upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan. Tidak boleh ada eksploitasi tenaga kerja, pekerja paksa, atau pekerja anak di dalam industri perikanan. Contoh, tindakan yang sesuai adalah memberikan upah yang adil, sesuai standar industri dan menghormati hak pekerja untuk berorganisasi. Mempekerjakan anak di bawah umur atau kerja paksa adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Yang ketiga, integritas dan kejujuran dalam pekerjaan. Kejujuran adalah kunci dalam setiap aspek pekerjaan. Setiap pekerja harus melaporkan hasil tangkapan dengan transparan dan menghindari praktik korupsi atau manipulasi data. Integritas adalah fondasi bagi keberlanjutan bisnis perikanan. Misalnya, tidak memalsukan laporan hasil tangkapan untuk keuntungan pribadi atau memberi suap kepada petugas untuk menghindari pemeriksaan hukum. Integritas adalah fondasi bagi keberlanjutan bisnis perikanan. Yang keempat, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Perikanan yang berkelanjutan adalah tanggung jawab kita semua. Jangan menangkap ikan yang masih kecil atau spesies yang dilindungi. Gunakan metode penangkapan yang tidak merusak lingkungan dan pastikan limbah dari kapal atau pabrik diolah dengan baik agar tidak mencemari laut. Contoh tindakan yang tepat adalah melepaskan kembali ikan yang masih kecil atau tidak sesuai ukuran tangkap, serta mengolah limbah hasil tangkapan dengan cara yang ramah lingkungan. Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan adalah contoh pelanggaran serius. Yang kelima, profesionalisme dan etika kerja. Bekerja dengan profesionalisme berarti menghormati rekan kerja, bekerja sama dalam tim, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hindari konflik kepentingan dan selalu berkomunikasi dengan baik di tempat kerja. Contohnya, menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan menghindari penyebaran gosip atau informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan. Hindari mengambil keuntungan pribadi dari hubungan bisnis tanpa izin. Yang terakhir, kualitas produk dan keamanan pangan. Menjaga kualitas ikan dan produk olahan sangat penting. Pastikan produk yang dihasilkan bebas dari bahan berbahaya dan memenuhi standar keamanan pangan. Kepercayaan pelanggan adalah aset terbesar dalam bisnis perikanan. Contoh tindakan yang sesuai adalah memastikan kebersihan dalam menangani ikan dan mematuhi standar keamanan pangan internasional seperti HACCP. Menjual produk ikan yang terkontaminasi atau sudah tidak segar dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan menaati kode etik kerja ini, kita bisa memastikan industri perikanan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan adil bagi semua. Mari bekerja dengan integritas dan tanggung jawab untuk masa depan laut yang lebih baik. Demikian dengan materi yang telah saya sampaikan kali ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya akhiri pembahasan kali ini, sekian dan terima kasih.